Kejadian yang kualami ini bisa saja menimpa siapapun. Mungkin setelah mendengar pengalaman yang akan diceritakan, kamu akan lebih berpikir ketika kamu sedang berada di sebuah kondisi yang paling buruk menurut kamu. Namaku Rian. Keadaan membuatku harus meninggalkan kuliah karena berbagai faktor. Salah satunya adalah ketika orang tuaku meninggalkanku. Iya, ketika itu ayah sakit keras sehingga berbagai pemasukan dan harta yang kami punya harus dijual untuk biaya pengobatan ayah. Aku sempat bersyukur ketika hal itu pun berhasil dan membuat ayah jauh lebih baik. Akhirnya, setelah cukup lama dirawat, ayah bisa pulang. Ibu yang sehari-hari hanya berwirausaha di rumah, akhirnya bisa cukup lega. Tidak khawatir dengan kondisi ayah. Namun takdir berkata lain. Ayah harus pergi. Dan kami semua berusaha mengikhlaskannya. Hidup harus tetap berjalan. Tak mau larut berlama-lama dalam kondisi kehilangan. Karena aku anak satu-satunya saat itu. Dan kondisi ekonomi yang tidak cukup baik membuatku harus mencari penghasilan tambahan untuk kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ibu tak setuju aku berhenti kuliah dan memutuskan untuk bekerja dan membantu ibu. Aku pun berpikir seperti itu. Tapi aku kasihanlah pada ibu yang sudah berumur cukup tua dan sepertinya lebih baik dia istirahat. Singkat cerita, aku mulai mencari pekerjaan. Pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah tentunya. Sampai aku bertemu teman lamaku. Sebut saja dia Tony. Tak sengaja aku bertemu dengannya. Dia bilang dia sekarang sudah sukses. Jadi pengusaha di bidang kuliner.
Bisa kulihat dari setelannya. Wah, necis dan mewah. Dia pun berkata padaku, apakah aku mau ikut ke dalam pekerjaannya? Awalnya aku bilang, ya, aku tidak terlalu berbakat soal bisnis kuliner. Namun dia bilang, ini gampang. Hanya berjualan sate dan dapat untung yang cukup banyak katanya. Wah, sate ya. Dan katanya dia tidak perlu modal yang cukup banyak untuk itu. Tapi hanya perlu kemauan dan niat. Aku pun coba mendengarkannya. Dia bilang, jika mau, dia akan coba bantu. Oke, aku coba. Begitu kataku. Obrolan pun larut dan semakin berkembang. Hingga sampailah di mana aku siap untuk berjualan sate. Dikirimlah sebuah gerobak sate ke rumahku, lengkap dengan segala persediaannya. Kupikir awalnya dagang sate di ruko. Ternyata dagang sate keliling. Gerobak sate dorong itu disiapkannya untukku. Tak lama dia menelponku dan bilang, ini satenya jualannya di tempat yang sudah ditentukan ya. Karena di situ banyak pelanggannya dan pasti laku keras. Oke, aku pun diberikan satu titik di mana temanku Tony itu memberikan share location-nya. Tempatnya cukup jauh. Dan Tony memberiku sebuah syarat. Katanya, jualannya hanya boleh di sana. Dan jika selama perjalanan ada yang membeli sate, tidak boleh. Agak aneh tapi ya sudahlah. Karena mungkin takutnya ketika sampai di tempat itu satenya sudah habis, sedangkan pelanggannya masih banyak. Ya masuk akal juga sih. Aku pun mengiyakan dan setelah maghrib aku mulai berangkat menuju lokasi. Ketika itu tidak ada pikiran aneh-aneh. Entahlah, seakan-akan aku mengikuti semua ucapan Tony. Perjalananku mendorong gerobak itu cukup jauh. Aku berjalan sambil lihat maps di handphoneku. Beberapa tusuk sate, mungkin ratusan tusuk sate kulihat sudah tersedia di gerobak. Aku berjalan, kini mulai masuk ke satu tempat yang cukup gelap. Bener gak sih? Tapi secara titik sih tidak jauh. Dan sampailah aku di sebuah komplek yang cukup bagus ketika itu.
Dari jalan yang sepi dan gelap, tiba-tiba ada sebuah komplek yang cukup terang. Bahkan rumahnya bagus-bagus. Aku mulai masuk ke komplek itu. Dan selayaknya penjual sate, aku pun mulai berteriak, mendagangkan sateku itu. Teh, sate. Sambil membunyikan gemerincing seperti lonceng-lonceng kecil yang kugoyang-goyangkan sambil terus mendorong. Teh, sate. Dan tak lama kemudian ada yang memanggil. Terlihat ada sebuah rumah yang membuka pintu dan keluar seorang perempuan terlihat bersih dan cantik. Dia pun mulai membeli sateku. Dia bilang, minta 20 tusuk sate. Baik, aku pun mulai meladangi pembeli itu. Dan tak lama, beberapa orang keluar dari rumah dan mendatangiku. Ada yang pesan 50 tusuk, ada yang pesan 30, 20, dan minta diantarkan nanti ke rumah jika sudah selesai. Mereka tidak bertanya sate ayam atau kambing atau apapun, karena aku pun sebenarnya mungkin hanya menjual satu macam sate. Sepertinya sih sate ayam ini. Tapi mereka tidak membeli lontong atau nasi, hanya satenya saja. Dan mereka langsung membayarku dengan uang pecahan besar. Dan katanya tidak perlu kembalian, ambil saja. Begitu kata mereka sambil tersenyum. Warga komplek itu terlihat ramah satu sama lainnya. Sambil menunggu sate, mereka ada yang sedang ngobrol dan ada yang kembali ke rumahnya. Ini baru satu hari. Ku hitung, wah, ini udah hampir 2 juta nih. Gini doang. Serius nih Tony. Sambil menunggu sate matang, aku sempat mencoba menelepon Tony. Namun sayangnya sinyal tidak bagus di sana. Aku WhatsApp pun tidak terkirim. Sampai tiba-tiba aku mendengar suara yang tidak asing berteriak padaku. Suaranya ku kenal. Berteriak bilang, "Rian, pulang, pergi dari sini. Istighfar, Rian, istighfar. Rian, pulang, pergi."
terus terdengar. Aku melihat kiri kanan, tapi sepertinya tidak ada yang berteriak padaku seperti itu. Itu suara ayahku. Argirian, pulang, istighfar. Terus berkata seperti itu, ya. Itu suara ayahku. Entah kenapa tiba-tiba bulu kuduku berdiri merinding. Seakan-akan menyadari sesuatu, aku pun meninggalkan gerobakku dan berjalan keluar dari gerbang komplek. Orang-orang yang memesan sateku itu berkata, "Mau kemana? Selesaikan pesanan sate saya." Berteriak-teriak seperti itu. Mereka seakan marah dan menunjuk-nunjukku. Buru-buru aku lari keluar dari gerbang komplek karena mendengar suara ayahku. Ketika sampai di luar gerbang komplek dan ketika kubalikan badanku, astaga, komplek yang tadi kulihat seakan lenyap di telan bumi, hilang, dan kini kondisinya sangat gelap. Dan ini tempat pemakaman umum. Iya, tempat pemakaman umum ini tidak asing bagiku karena ayahku, ayah dikuburkan di sini. Kenapa jadi kuburan semua? Perasaan tadi. Buru-buru aku langsung lari sekencang mungkin meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, sampai di rumah, aku berusaha menelepon dan chat Tony. Namun nomornya tidak aktif. Dan sepertinya aku pun tidak bisa menghubungi Tony. Ibuku lantas bertanya padaku, kenapa? Aku mulai menceritakan apa yang aku alami. Memang tanpa sepengetahuan ibu aku melakukan ini. Ibu menangis ketika mendengar ayah berteriak padaku, berusaha menyelamatkanku mungkin. Tak lama kebetulan omku mampir dan melihat ibu sedang menangis. Dia bertanya kenapa dan aku pun menceritakannya. Omku bilang, hati-hati, kamu bisa dijadikan tumbal. Mungkin yang dijual itu adalah sate gagak yang memang diperuntukkan untuk sosok-sosok seperti itu. Nantinya mungkin kita akan mendapatkan uang yang banyak, namun oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kita akan dijadikan korbannya. Temanku itu sudah menjebakku. Kadang mungkin aku tidak berhasil, atau entahlah, aku langsung bertobat dan temanku itu pun tak bisa dihubungi lagi. Dan sekarang entah kemana. Aku tidak mau berhubungan lagi dengannya.
Sebuah pengalaman yang sangat mengerikan jika diingat, dan masih membuatku merinding jika mengingatnya.